bagaimana Anda dapat tetap mengucap syukur di dalam segala hal, apalagi ketika Anda mengalami penderitaan. Selama 9 tahun, saya dan suami saya Scott mengalami kekecewaan yang sangat dalam. Kami dinyatakan mandul, padahal kami sangat merindukan seorang anak. Kami menunggu-nunggu, berdoa dan percaya Tuhan akan memberi kami seorang anak. Sampai akhirnya Tuhan menjawab saya hamil. Namun 1 minggu kemudian, sebuah alat kehamilan mengungkapkan ada masalah yang gawat dengan kandungan saya. Dengan lembut dan bijaksana, dokter menjelaskan bahwa kami akan kehilangan bayi tersebut. Scott memegang tanganku. Ia menatap langit yang kelabu dengan pandangan yang kosong. Kesedihan dan ketakutan yang luar biasa timbul di dalam diriku. Aku menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Kami sudah menunggu terlalu lama. Jangan ambil anak ini dari kami, Tuhan. Demikian aku berseru padanya. Tiba-tiba aku merasakan Roh Kudus berbicara di dalam hatiku dan mengingatkan aku akan perkataan Ayub yang sangat terkenal itu. Aku jadi tenang dan bisa mendengar suaranya yang lembut berkata, "Aku mengasihimu apapun yang terjadi. Aku ingin kamu memujiku." Memujimu ketika mimpiku hancur? Mana mungkin, Tuhan? Itu yang memenuhi pikiranku. Aku pun hanya bisa terdiam lesu bersama Scott. Firman Tuhan menjelaskan bahwa mengucap syukur di dalam segala keadaan bukanlah berarti kita menahan penderitaan. Justru penderitaan yang berat itu dijadikan sebuah alat agar kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus datang padanya dan menceritakan penderitaan kita dengan jujur kepadanya. Ia rindu pengucapan syukur kita keluar dengan kesungguhan, dan kita selalu rindu dapat terus intim dengan Dia. Bukan karena kewajiban saja. Melalui pengalaman itu, saya belajar bahwa mengucap syukur dengan sungguh-sungguh di dalam segala hal berarti rela memberikan kepadanya seluruh perasaan kita, termasuk duka cita dan kemarahan kita kepadanya. Sama seperti Ayub dan Daud, mereka membawa penderitaannya kepada Tuhan. Daud berseru, "Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari?" Dalam Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Kami lalu bisa menyimpulkan, kami kecewa, tetapi kami harus tetap bersyukur. Ketika firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini mulai berkumandang di dalam roh saya. Dengan perlahan dan berat hati, saya mulai mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tanpa sadar, saya mulai bersyukur untuk suami saya yang luar biasa tabah. Saya mulai bersyukur untuk teman-teman yang mendoakan saya dengan setia. Dan selanjutnya, saya juga bersyukur untuk keselamatan dan kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan saya. Air mata di pipi mengalir dan ada rasa damai menyergap hatiku. Saya tahu
Dia bekerja di balik semua ini. Selama 3 bulan lebih hidup saya begitu lelah terombang-ambing di dalam keputusasaan dan kemauan untuk bersyukur. Akhirnya Tuhan mengambil anak saya kembali. 6 bulan setelah itu, saya mengalami keguguran untuk yang kedua kalinya. Kemudian kami pun harus kehilangan bayi kami yang ketiga, sehingga hidup kami terasa begitu kosong dan penuh dengan kesedihan. Tetapi kami masih terus berharap kepada Tuhan dan memujinya. Terus terang, sekalipun kesedihan itu sangat tidak terkatakan, tetapi saya tetap merenungkan firman Tuhan. Pada mulanya, kami merasa Tuhan berhutang kepada kami untuk seorang anak, sebab kami tetap belum mempunyai anak. Tuhan tetap memegang kami di dalam kemarahan, keraguan, dan penderitaan kami. Dan Dia tidak membiarkan kami sebagai bulu yang terkulai dan menjadi putus asa. Di dalam Yesaya 42 ayat 3. Dan benar, ketika kami memutuskan untuk mempercayai Tuhan di saat-saat yang paling gelap di dalam hidup ini, justru itu menjadi saat-saat yang membuat kami paling bertumbuh. Saya seperti Daud, saya pun berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Di dalam Mazmur 13 ayat 5. Ia sungguh dapat dipercaya. Hak khusus dari hubungan kami dengan Dia adalah kami harus memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 39. Akhirnya kami dapat menyerah total dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami harus membuang kerinduan kami untuk menjadi orang tua dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dengan sabar, Tuhan membentuk kami. Kekecewaan dan kemarahan karena peristiwa keguguran anak kami yang pertama berubah menjadi ucapan syukur yang tulus, bahkan sampai saat kami melalui keguguran kandungan anak yang ketiga. Anugerah keselamatannya, firman-Nya, dan hidup kekalnya menjadi sangat nyata bagi kami. Semua itu jauh lebih besar daripada berkat apapun. Setelah melepaskan impian kami untuk mempunyai seorang anak, secara tidak disangka-sangka, kami menerima telepon yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadopsi Elizabeth, bayi mungil dan cantik, untuk menjadi putri kami yang pertama. Ternyata 3 tahun kemudian saya bisa hamil dan melahirkan anak yang kedua, Victoria. Bersama Scott yang setia, hidup ini kami jalani bersama-sama. Yesus mengajar kami bahwa Dialah sumber sukacita yang terbesar. Kami dapat mengucap syukur dalam segala hal karena Ia memang dapat dipercaya. Saya jadi mengenal cara Tuhan di dalam membentuk kehidupan kita. Inilah yang saya ingin terus sharingkan kepada banyak orang dan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam Mazmur 34 ayat 18. Ayub dan Daud sudah Tuhan tolong. Saya pun sudah mengalaminya. Saat ini, apapun masalah Anda, maukah mengucap syukur dengan tulus kepadanya? Percayalah akan janji-janjinya
yang pasti terbit seperti fajar setiap hari. Terpujilah Tuhan.